Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di malam yang penuh barakah ini untuk mensyukuri kenikmatannya, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan sehat walafiat. Semoga kita tetap dan selalu menjadi orang yang bersyukur dan pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kalau kita mau memetik kebaikan, hasil dari kebaikan, hasil dari ketaatan, itu harus sabar di dalam menjaga, merawat, dan memerhatikannya. Seperti seseorang yang ingin memanen apa yang ia tanam, maka ia harus sabar menyirami, memberikan bibit, memberikan pupuk, menjaga hari demi hari, minggu demi minggu, sampai hari H panen. Dan itu tentunya capek, payah, tapi ringan, enteng. Dia lakukan demi apa yang ia dapat ketika panen. Seperti itulah kebaikan, seperti itulah ketaatan. Kalau kita mau memetik hasilnya, kemuliaannya, keistimewaannya, harus terus tetap menjalankannya, walaupun itu payah, walaupun itu letih, walaupun itu lesu. Kita akan memetik. Orang sakit dikasih obat oleh dokter. Nah, dokter itu meriksa sama dokter. Nah, dilihat jantungnya, dilihat mulutnya, dilihat matanya. Kemudian diprediksi sama dokter, kasih obat. Obatnya pun dikasih untuk 3 hari atau 4 hari. Tidak mungkin dikasih untuk 1 bulan, untuk 1 minggu, tidak mungkin. Paling 3-4 hari. Diperkirakan dalam waktu sebelum 4 hari itu sudah sembuh, sudah enteng. Dalam arti hari kedua sudah enteng, tapi dia tetap meminum untuk menghabiskan 4 hari, kecuali kalau ada kendala lain. Itu pun harus apa? Merujuk kembali ke dokter. Lah kalau orangnya tadi itu kepingin sehat, mau nggak mau ngikuti aturan dokter untuk minum obatnya. 3 kali 1 atau 2 kali 1 atau 1 kali
1 atau mungkin 3 kali 1/4 dan yang lain sebagainya. Ikut aturan dokter. Baru hasil dari apa yang ia ikuti itu ia dapatkan apa? Sehat. Kita mau dapat kemuliaan, keistimewaan dari sholat. Kita mau dapat kemuliaan, keistimewaan dari puasa. Kita mau dapat kemuliaan, keistimewaan dari membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, menghadiri majelis ilmu dan yang lain sebagainya. Mau tidak mau itu semuanya harus kita lakukan selalu. Seperti pasien minum obat terus. Itu kalau disebut dengan apa namanya? Istiqomah. Jangan istiqomah. Karena kalau istiqomah sama istiqomah itu beda. Bedanya K dan Ki. Istiqomah sama istiqomah itu beda arti. Kalau yang istiqomah pakai K itu tidak enak artinya. Ikatan suami takut istri di rumah. Sampai ada yang nomor rekeningnya yang dipakai untuk setoran pembayaran kerjanya. Di setoran bayaran kerjanya pabrik itu rekeningnya istrinya. Jadi benar-benar tidak dikasih peluang blas sing lanang. Lah kalau istiqomah pakai ki, itu yang benar. Istiqomah itu yang pakai ki itu berarti apa? Continue, terus menerus, selalu dikerjakan, selalu dikerjakan. Pagi mengerjakan, siang mengerjakan, malam mengerjakan, di kota mengerjakan, di luar kota mengerjakan. Ini namanya istiqomah. Lah orang yang istiqomah bisa memetik kemuliaannya, keistimewaannya. Gak istiqomah, gak bakal ia metik. Ladangnya cuma dibajak tok, gak dikasih bibit. Apa sing dipanen? Ditanami bibit tok, nggak dipupui, nggak disirami, gimana panennya? Nggak bisa, harus istiqomah. Istiqomah datang setiap hari ke ladang untuk membajak, kemudian datang lagi untuk bibit, datang lagi untuk mupui, datang lagi untuk nyirami, kemudian mereksa, dan itu dilakukan di siang-siang panas-panas, baru panen. Kita juga gitu, sholatnya sepisan kepingin panen, posone sepisan kepingin panen, hadirnya sekali kepingin panen, ya tidak mungkin, nggak bisa. Harus istiqomah terus. Baru dia akan bisa meraih kemuliaannya. Karena itu Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, alias orang-orang yang beriman, tsumastaqamu, orang-orang yang beriman ini kemudian ia istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah atas keimanannya.
Istiqomah apa? Istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah. Nah, menjalankan perintahnya Allah itu melakukan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan. Istiqomah tidak menyekutukan Allah. Istiqomah melakukan setiap kebaikan, ketaatan dengan ikhlas. Istiqomah tetap memeluk, memegang, menguatkan agama Islamnya. Lah orang yang istiqomah ini apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun kepada mereka para malaikat. Tentunya atas perintahnya Allah. Turun malaikat ke mereka. Kapan turunnya? Kalau Imam Ibnu Abbas menyatakan turunnya itu saat sakaratul maut. Ketika nyawa mau dicabut, turun malaikat kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah atas keimanannya, istiqomah atas perintahnya Allah. Turun kepada mereka malaikat saat sakaratul maut. Itu katanya Imam Ibnu Abbas. Lalu katanya Imam Qatadah dan Imam Muqatil, turunnya itu fi kuburihim, di kuburannya mereka. Di kuburannya. Kalau Imam Waqi' Ibnul Harraj mengatakan turunnya itu di 3 tempat. Indal maut, ketika mati, wa fil qabr, dalam kuburan, wa indal ba'ats, ketika dibangkitkan. Ketika mau wafat, mau meninggal, datang malaikat kepada mereka. Ketika dalam kuburan, datang malaikat kepada mereka. Ketika dibangkitkan, datang malaikat kepada mereka. Lah turunnya malaikat, datangnya malaikat kepada mereka mengatakan apa? Allah takhafu. Menyatakan kepada mereka, jangan takut. Karena orang mati itu bayangannya macam-macam. Apalagi kita tahu diri kita hidup di atas dunia banyak salah. Ibaratnya seperti pencuri atau pemakai narkoba. Kiranya kalau dia dipanggil polisi, pikirannya gimana? Macam-macam. Aduh, ketemu nih, ketahuan ini. Pasti gitu. Padahal belum tentu. Bisa jadi polisi itu manggil mengajak makan, mengajak minum, tapi karena dia tahu bahwa dia punya kesalahan, ketika dipanggil bayangannya macam-macam, karena belum tentu. Tapi kalau ini pasti, kalau kita wafat, bayangan kita itu nggak ada yang lain, azab murkanya Allah. Apalagi kita tahu bahwa kita ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kelalaian. Lah di saat itu turun malaikat untuk apa? Jangan takut, menenangkannya. Nah, ditenangkan sama malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Bukan semua orang, siapa situ? Orang yang istiqomah. Datang malaikat, ojo wedi, ojo khawatir. Lah takut apa? Ada riwayat yang mengatakan takut mati. Ojo mati. Ada riwayat yang mengatakan jangan khawatir atas yang kamu sudah berikan, atas apa yang telah kamu perbuat dari perkara-perkara akhirat, kebaikan, ketaatan. Jangan khawatir. Wala tahzanu,
jangan sedih atas apa yang kamu tinggalkan. Jangan bingung harta kalian atau anak kalian, jangan bingungkan. Kata malaikat, tenang, fa inna nukhlifukum fi dzalika kulli. Kami yang akan ngurus, kami yang akan ngatur, kata malaikat. Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Artinya apa? Jangan kalian takut, jangan kalian sedih atas dosa-dosa kalian. Fa inni aghfirha lakum. Jadi Imam Atha memaknai bahwa malaikat di situ atas perintahnya Allah diperintahkan untuk menyampaikan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang Allah kabarkan? Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira. Dikasih angin segar. Apa? Surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, malaikat itu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahihi wa ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman, istiqomah dengan keimanannya, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Nah, di dunianya juga di akhiratnya. Apa yang dia dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha, abadi selama-lamanya di dalamnya. Lah mereka mendapatkan itu semuanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amalan yang telah mereka lakukan, amalan yang mereka perbuat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada. Wa allaw istaqamu, hendaknya mereka beristiqomah. Atau coba jika mereka beristiqomah ala thariqah. Artinya apa? Atas keimanannya, atas keyakinannya, atas ketaatannya. La asqainahum ma'an ghadaqa, akan aku berikan kepada mereka air yang menyegarkan mereka, menyenangkan mereka. Nah, karena saat itu tidak diturunkan hujan 7 tahun. 7 tahun tidak diturunkan hujan. Nah, sehingga Allah mengingatkan mereka, coba mereka mau istiqomah atas apa yang aku perintahkan, akan aku turunkan air. Itu satu arti. Ada yang mengartikan lagi, ada yang mengartikan lain, ada yang mengartikan lain. Kalau mereka tetap atas istiqomah atas kekufurannya, akan aku berikan harta yang banyak untuk mereka. Tapi harta yang banyak aku berikan untuk mereka linaftinahum fi, untuk menjadi sumber fitnah mereka. Untuk menjadi sumber fitnah, bukan sumber kebahagiaan, tapi sumber fitnah. Jadi jika mereka tetap atas
bangkangnya, atas pemurtadannya, nah, maka akan aku berikan kepada mereka harta yang banyak, kesenangan duniawi. Tapi itu semuanya apa? Untuk aku buat fitnah mereka. Nah, akan aku buat mereka. Lah istiqomah ini nggak gampang. Nah, istiqomah ini nggak mudah, karena itu pahalanya besar. Pahalanya besar, berat. Nah, sehingga istiqomah itu lebih mulia, lebih istimewa dari apa? Dari 1000 keramat. Nah, karena keramat itu bisa didapatkan mudah. Karena keramat ini kan gini, mukjizat, karomah. Nah, kemudian ada ihana, irhasot, mauna dan semisalnya. Itu semuanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kelebihan di luar kemampuan manusia. Jadi kelebihan di luar kemampuan manusia. Nah, tapi kalau kepada Nabi dinamakan mukjizat, kalau kepada aulia dinamakan karomah. Kalau kepada selain Nabi, selain aulia itu ngelihat orangnya. Bisa kalau orangnya itu muslim, mukmin, tapi masih campur. Ya, kadang kenceng, kadang menggok, ini mauna. Ya. Tapi kalau diberikan kepada orang yang nggak sholat, nggak puasa, ya, dan sebagainya, itu bisa apa? Istidraj. Ya. Atau kepada orang-orang kafir yang tidak beriman, itu bisa dinamakan dengan ihana atau irhasot dan atau irhasot dan semisalnya. Nah, itu diberikan, artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan, kemampuan di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia. Tapi kalau untuk Nabi yang dinamakan mukjizat atau untuk para aulia yang dinamakan karomah, itu simbol kemuliaan sesuai dengan perilaku orangnya. Tapi kalau yang lain seperti istidraj, ihana, irhasot, atau ihana atau istidraj, ihana atau istidraj itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kelebihan yang hebat. Tapi itu apa? Tipuan ibaratnya. Tipuan seperti gini loh. Orang dukun itu menganggap dirinya apa? Hebat kan? Padahal dia tertipu. Sing hebat siapa? Dukunnya apa jinnya? Jinnya yang hebat. Dukunnya tidak iso apa-apa. Jinnya yang melakukan, tapi dia yang merasa hebat. Kok dia sing ngongkon, kayak dia majikannya. Bukan, memang biasanya yang nyuruh itu majikan, ya. Yang disuruh itu adalah pembantu, kan gitu. Tapi kalau ini bukan, kalau jin itu walaupun dia yang walaupun dukun itu walaupun dia yang nyuruh, dia bukan majikan. Dia itu budak, dia itu pembantu. Oh iso, lah iya. Sing imangan sapa? Yang ngasih makan jin siapa? Dukun kon golek duit, kon kerja, sing imangan. Tuku minyak. Tuku menyan. Tuku cuhuk. Siapa yang tuku? Dukune, ge sapa? Gajine, seperti orang ngingu-ngingu itu loh. Majikane sapa? Ya hewane, manuke. Nang pasar, kok delek nyemproti, bersani teleke,
dia sok aku sing duwe iki. Kok niki PE manuk iku mang gayae kok niki sing duwe manuk. Kok sing dikontrol tuku manuk apa tuku panganane nyirami berseni awakmu kok manuke sak karepe. Bersenono. Entek banyune isenono. Kan ngono. Tapi ndak ngomong manuke. Isenono banyune rusuh bersenono. Diberseni. Aku arek-arek ngelamak kadang. Kita orang kok dadi borone manuk. Dikekno kandangi gede barang. Lah itu bukan tanda kemuliaan. Kalau untuk nabi tanda kemuliaan, untuk wali tanda kemuliaan. Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman, apalagi tidak beragama, kelebihan iya, tapi itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda hina untuknya. Karena itu bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Mudah bisa didapat dengan cepat dan gampang. Tapi istiqomah ini perjalanannya jauh. Perjalanannya ini berat. Bukan satu hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, sepanjang hidup. Makanya lebih mulia al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat, lebih baik daripada 1000 keramat. Petinju itu kalau dia sampai 12 ronde itu hebat. Tapi kalau 1 ronde, 2 ronde KO atau 5-6 KO kurang kuat. Tapi kalau sampai 12 ronde, tinju kan banyaknya 12 ronde kan, sampai 12 ronde itu berarti kuat. Nah, seperti itu kalau kita ini terus melakukan ketaatan sampai mati, kuat ini berarti. Tapi 2 tahun tok, 10 tahun tok, mari ngono keok, kurang kuat. Kurang kuat. Nah, karena itu kita harus istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah. Ya, karena itu ada Imam Al-Hasan, katanya Imam Qatadah, Imam Hasan kalau membaca ayat ini kemudian beliau langsung berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Katanya Imam Qatadah, Imam Al-Hasan ketika membaca ayat ini beliau langsung mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, farzuqnal istiqomah, berikan kepada kami istiqomah. Ya, karena itu kita mudah-mudahan mendapatkan anugerah istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dalam tauhid, tetap dalam Islam, tetap dalam keadaan kebaikan, ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.